perbaikan yang ketiga adalah perbaikan politik. Sebab itu kalau di satu daerah itu kita tahu orangnya amanah, kalau dia duduk di situ dia akan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka saya wajib mensupportnya. Dalam hal ini saya agak ikhtilaf dengan beberapa kawan. Kata sahabat, Ustadz Somad, Ustadz milik umat semuanya, bukan milik calon tertentu. Maka Ustadz jangan berpihak. Oh kalau kau begitu kau cari Ustadz lain, saya bilang. Saya mesti berpihak. Karena kita tinggal di negara demokrasi. Maka dalam demokrasi kita mendudukkan orang dengan suara terbanyak. Wa kulli mujahidin lillah. Lalu kemudian saya tidak mau datang undangan dari Palangkaraya, kemudian saya datang. Kemudian bulan depan ada lagi datang undangan dari Palangkaraya, datang lagi. Kemudian bulan depan ada lagi, datang lagi. Saya tak mau gitu. Jadi saya mau susunannya itu rapi. Oleh sebab itu disusunlah tim sebanyak 15 tim. Jadi misalnya Aceh. Aceh itu ada tim UAS Aceh. Ketuanya Ustadz Nazar, alumni Al-Azhar Kairo, dan rata-rata melibatkan alumni Timur Tengah. Jadi di Aceh. Jadi saya tidak datang ke Aceh itu tiap bulan. Saya datang ke Aceh setahun misalnya 4 bulan sekali. Jadi 4 bulan datang. Maka tim Aceh inilah yang menyusun. Jadi kalau ada orang Aceh yang nelpon saya atau ngirim WhatsApp, Ustadz bisa nggak datang ke masjid kami? Bisa nggak datang ke kampus kami? Saya bilang, saya sudah serahkan semua ke Ustadz Nazar. Maka Ustadz Nazar lah yang menerima itu, dia lah yang menyusun. Kata pepatah Arab, sahibud dar a'lamu bidarihi. Yang punya rumah lebih tahu isi rumahnya. Jadi saya tidak mau langsung datang ke satu daerah karena saya nggak ngerti keadaan daerah itu. Yang paling mengerti ya alumni yang ada di sana. Maka dia lah yang nyusun. Apalagi zaman sekarang ini susah. Banyak jebakan-jebakan Batman yang kita nggak tahu kan. Apalagi dekat-dekat pilkada ini. Susah kita datang. Kita datang tahu-tahu tendanya warna biru, rupanya dari partai anu, kan susah payah. Nah, oleh sebab itu maka kawan-kawan inilah yang paling mengerti situasi kondisi keadaan, maka saya serahkan. Tim Aceh Ustadz Nazar Azhar, tim Sumatera Utara Ustadz Iqbal Sauki Azhari Tontowi, tim Aceh Ican Bang Ican Jambi Azhari Tontowi. Mohon maaf nih anak-anak Tonto semua. Kemudian Lombok itu Ustadz Zaki Azhari Tontowi. Kemudian pula Sumatera Selatan dan Bangka Belitung itu dari Darul Mustafa Habib Mahdi, itu FPI. Lalu kemudian Jakarta itu gabung, ada alumni Azhar, ada TV One, ada tim. Jadi di total semuanya sekitar 14 tim dari Aceh sampai Kucing Sarawak sampai Brunei Darussalam. Nah, jadi saya datang, kita susun dengan cara rapi, kemudian ada skala prioritas, mana yang dikedepankan, mana yang kira-kira misinya besar untuk kemaslahatan umat. Nah, ini yang selalu saya sampaikan. Lalu kemudian di setiap daerah itu yang saya ingin sampaikan itu rata-rata walaupun macam-macam judul ceramahnya tidak keluar dari 3 poin. Yang pertama, perbaikan pendidikan. Ya kan selalu saya katakan, mari kita perbaiki pendidikan. Yang punya tanah buatlah pondok pesantren, sekolah tahfiz, TK tahfiz, SD tahfiz, SMP tahfiz, SMA tahfiz. Yang anaknya mau supaya tidak rusak karena narkoba, masukkanlah anak ke pondok pesantren. Kalau kebetulan di situ ada alumni Timur Tengah pondok pesantren, saya katakan daftarkan ke pesantren ini, nomor handphone Ustadz ini, alamat ini sekarang juga. Jangan lupa share, subscribe, like and share. Jadi kedatangan sekaligus endorse sekolah, lembaga, majelis taklim dan pendidikan. Yang kedua, perbaikan ekonomi. Gerakan belanja ke warung tetangga. Kalau kau belanja ke warung dia, nanti dia dapat rezeki, dia akan sedekah, infak, wakaf, sedekah, pahalanya ngalir. Kalau kau sedekah ke warung dia, dia malam tahajud berzikir, berdoa, doanya sampai juga untukmu. Kau tidak membuat dia kaya, tapi bisa membuat dia menjadi hamba Allah yang sempurna. Kalau belanja ke warung tetangga, nawarnya jangan membunuh. Kalau belanja ke warung tetangga, niatnya adalah untuk membangkitkan ekonomi umat. Kada al-faqru ayakuna kufran. Hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir, susah. Perbaikan ekonomi, perbaikan yang ketiga adalah
perbaikan politik. Sebab itu kalau di satu daerah itu kita tahu orangnya amanah, kalau dia duduk di situ dia akan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka saya wajib mensupportnya. Dalam hal ini saya agak ikhtilaf dengan beberapa kawan. Kata sahabat, Ustadz Somad, Ustadz milik umat semuanya, bukan milik calon tertentu. Maka Ustadz jangan berpihak. Oh kalau kau begitu kau cari Ustadz lain, saya bilang. Saya mesti berpihak. Karena kita tinggal di negara demokrasi. Maka dalam demokrasi kita mendudukkan orang dengan suara terbanyak. Maka di situ kita wajib berijtihad. Kullu mujtahid musib. Dengar baik-baik bagaimana terrekod orang ini. Pandang baik-baik bagaimana dia. Jangan pandang balehonya, karena banyak tak sesuai dengan aslinya. Tapi pandanglah bagaimana. Setelah itu istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Setelah itu barulah kau pilih. Karena sesungguhnya ketika engkau mencobloskan paku ke kertas, saat itu engkau sedang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku hamba Allah bersaksi bahwa orang ini layak untuk aku pilih 5 tahun ke depan. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Yang pertama al-isyraq, kita sudah selamat dari syirik. Yang kedua uququl walidain, kita sudah selamat dari durhaka. Tapi nomor 3 ini kita banyak terjebak. Syahadatuz zur, kesaksian palsu hanya karena dikasih duit 200.000. Memangnya Ustadz kalau musim-musim pilkada pilek itu ada orang ngasih duit? Ada. Ustadz ambil, terpaksa. Tapi saya serahkan ke masjid, ke fakir miskin. Jangan hanya karena uang berapa lalu kita merusak kesaksian kita di hadapan Allah, dan itu akan dituntut di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim, mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Bima kanu yaksibun, atas semua yang pernah kita lakukan, kita ucapkan, kita dengar, yang terlintas di pikiran, yang terbetik di lubuk hati paling dalam, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalunya 3 unsur itu: perbaikan pendidikan, perbaikan ekonomi, perbaikan politik. Lalu kemudian di beberapa daerah itu rupanya ada jamaah-jamaah yang mengikuti pengajian saya, macam-macam permintaan. Ustaz Somad, ini ada jamaah mau ketemu karena sedang istrinya ngidam. Macam-macam modusnya. Ustaz, ini ada yang mau nyerahkan tanah 4 hektar, tapi dia mau nyerahkan kalau yang nerima Ustadz langsung. Saya datang, mana tanahnya Pak? Nih, terima. Ini Pak Ustadz, ada tanah 70 hektar, mau diserahkan ke alumni Timur Tengah, tapi dengan syarat Ustadz mesti masuk dalam yayasan. Masukkanlah sebagai penasehat, sebagai apa. Harus foto bersama Pak Ustadz. Oke, foto. Harus senyum Pak Ustadz. Iya, senyum. Yang penting tercapai cita-cita dakwah. Ada pemilik pribadi tidak? Saya tidak pernah menyebut tim wasana, enggak. Terserahlah namanya apa-apa, macam-macam, tapi yang penting karena ini untuk maslahat umat, maslahat dakwah. Nah, jadi yang selama ini mungkin tidak terbuka pintu hatinya untuk bersedekah, setelah dia tonton acara pengajian di YouTube, di TV One, lalu terbuka hatinya, dia ingin ketemu, lalu kemudian kedatangan saya ke suatu daerah itu bisa menjembatani, menyambung tali silaturahim, maka itulah sebetulnya yang diinginkan dari dakwah. Saya tidak ingin datang ceramah habis itu pulang. Itu bukan ustadz, itu artis dangdut. Sedangkan ustadz ini adalah mempertemukan, sebagaimana Rasulullah SAW mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Di dalam ansar itu ada Aus dan Khazraj dipersaudarakan. Di kota Madinah itu sendiri ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar, dipersaudarakan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi afdhalus salah wa azkas salam. Dan alhamdulillah setiap daerah itu saya ketemu dengan alumni. Kalau di Aceh saya ketemu dengan Ikatan Alumni Timur Tengah. Kalau di Makassar saya ketemu dengan ICAT, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Karena memang semua huruf C itu sudah diambil oleh Makassar, Coto Makassar. Maka ikat menjadi icat. Nah, oleh sebab itu di Palangkaraya saya ketemu dengan OIAA terbatas pada Al Azhar Kairo.
tapi ada yang lebih luas dari Yaman, Saudi Arabia, Suriah, Lebanon, Yordania, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Maka 10 ini bergabung dalam JATI, Jaringan Alumni Timur Tengah. Itu tadi, maka saya tak mau duduk di kursi itu, karena di sebelah kiri OIAA, di sebelah kanan JATI. Lama-lama saya duduk jadi Fir'aun. Karena kita adalah pertemuan dialog, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita santai, berbicara tentang masalah umat. Saya tidak merasa kecewa, tak berkecil hati, tidak jadi tablik akbar, tak ketemu dengan umat, karena saya sudah ketemu dengan tokoh-tokoh yang akan berbicara kepada umat, yang mungkin bahasanya lebih menyentuh hati mereka, yang mungkin lebih sampai ke kolbu mereka, karena ustadz-ustadz mereka, habib-habib mereka yang majelisnya tak pernah kosong. Jadi sebenarnya dulu selalu saya katakan, kita wa kulli mujahidin